Gelombang PHK mulai terjadi. Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan mencapai 2,8 juta. Banyak 5.000 karyawan yang tersebar di sejumlah perusahaan di wilayah Jakarta Selatan telah diperhentikan. Lebih dari 2 juta pekerja dari 116.000 perusahaan dirumahkan dan di PHK selama pandemi corona. Dalam video yang beredar di media sosial, para karyawan menangis lantaran di PHK pihak manajemen. Halo bos, wah jarang banget nih bos nelpon saya. Ada apa bos? Apa ada kerjaan buat saya lagi? Mana kabarmu, Lek? Baik bos, biasa. Kira-kira ini di rumah aja. Gini, Lex, di masa pandemi ini, perusahaan mengalami penurunan dan merasa terbebani akan gaji karyawan. Dengan sangat berhati-hati, mulai hari ini, kamu tidak lagi bekerja di perusahaan, Lex. Mana bisa gitu bos? Ya kalau gini keputusannya saya kerja apa bos? Bos. Iya, kerja apa lagi ini? Bu, biasa satu ya. Bu, saya cuma punya 10.000, nanti sisanya saya bayar pas punya uang ya. Ya mas, kenapa ngutang? Biasanya nggak pernah ngutang, kok tiba-tiba ngutang, kenapa? Saya habis di PHK Bu dari kantor, jadi saya hidup cuma pakai uang tabungan, tapi sekarang uang tabungan saya udah habis gara-gara bayar kontrakan. Ya Allah mas, kasihan banget, ini makanannya. Siang mas, tadi saya dengar masnya habis di PHK dari perusahaan. Saya ada kerjaan bagus nih, silakan bekerja dulu. Kerjaan apa Pak? Di posisiku saat ini, kalau nggak kerja, lama-lama juga mati. Di sisi lain, kerjaan ini juga berisiko tinggi. Tapi sebanding lah ya sama gajinya. Saya setuju Pak. Bagus, besok teman saya ada alamat ini. Siapa? Selamat datang Lex. Tugas pertama buat kamu, letakkan barang ini di jalan ini. Jangan buat warga sekitar curiga. Siap bos, laksanakan. Pak Syaiful, saya ada pelaporan dari BNN terkait pengedaran narkoba. Segera lakukan penghentian terhadap terduga A. Siap, laksanakan.
Lapor, terduga si A benar melakukan pengedaran narkoba jenis sabu. Segera lakukan penangkapan. Itu Pak, tersangkanya Pak. Pak. Anda ditangkap terkait dugaan narkoba jenis Bukan saya, Pak. Bukan. Diam. Diam. Selesai keluar polisi, jelaskan semuanya nanti di sana. Jalan. Dari mana kamu dapat ber ini? Pak, saya cuma dapat perintah dari atasan saya. Siapa bosmu? Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak dikasih tahu identitasnya. Pak, tolong bawa orang ini ke dalam sel. Siap. Tersangka A melakukan pengedaran narkoba jenis sabu seberat 400,29 gram. Berdasarkan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa pasal 114 ayat 1 berbunyi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Pasal 114 ayat 2 berbunyi dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram. Pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3. Adapun tersangka A akan terjerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.